Indramayu, fokus pantura ribuan siswa dua sekolah yakni SMAN 1 Indramayu dan Sindang, terpaksa harus diliburkan dan menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh PJJ, sampai batas waktu yang belum dapat dipastikan, menyusul adanya dugaan siswa yang terkonfirmasi COVID-19 probable varian Omicron. Kepala SMA Negeri 1 Sindang, Setio Adi Sapto, membenarkan bahwa untuk mencegah terjadinya penularan, sesuai instruksi dan arahan dari Dina Provinsi Jawa Barat maka aktivitas belajar mengajar siswanya untuk sementara waktu diliburkan. Diakuinya, dari hasil swab, terdapat 2 siswa yang dinyatakan positif terkena COVID-19 varian Omicron. Pihaknya tidak ingin mengambil resiko, maka mulai hari ini, Senin, tanggal 7 Februari tahun 2022, seluruh siswa terpaksa diliburkan. Tio menegaskan, kebijakan yang dilakukannya bukan semata meliburkan para siswanya. Akan tetapi pihaknya preventif demi kenyamanan dan kesehatan para siswanya, maka belajar mengajar siswa diterapkan kembali dengan sistem PJJ. Menurutnya, kebijakan itu diterapkan mengacu pada aturan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, salah satunya jika terdapat siswa atau guru yang dinyatakan positif maka wajib berkoordinasi baik dengan Satgas Covid setempat termasuk pembelajaran tatap muka dihentikan selama 5 hari ke depan diganti dengan sistem pembelajaran jarak jauh PJJ. Senada, Kepala SMA Negeri 1 Indramayu Ediana, menjelaskan, pihaknya sudah meliburkan siswa untuk belajar mengajar jarak jauh itu sejak Jumat tanggal 4 Februari tahun 2022 kemarin, hingga batas waktu 1 minggu ke depan akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka kembali dengan mengacu pada aturan dan koordinasi dengan pihak Satuan COVID-19 atau Kepala Puskesmas yang dekat wilayah sekolahnya. Terpisah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi, melalui Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9, Dewi Nurhulaela, membenarkan pihaknya telah mendapatkan laporan ada siswa dari sekolah SMA negeri di Indramayu yang dinyatakan positif. Sesuai aturan dan arahan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui KCD 9 jika hasil swab terhadap guru tenaga kependidikan dan siswa dinyatakan positif maka pihak sekolah wajib dan segera berkoordinasi dengan Satgas Covid setempat atau puskesmas setempat. Selain itu juga, papar Dewi Nurhulaela, sistem pembelajaran tatap muka PTM dihentikan selama 5 hari belajar efektif diganti dengan sistem pembelajaran jarak jauh PJJ atau moda daring. Setelah itu dijalankan, selama 5 hari seluruh sapras sekolah disemprot disinfektan dan setelah 5 hari PTM kembali dibuka seizin Satgas Covid setempat atau Kepala Puskesmas dengan tetap pembatasan PTM hanya 50%. Ini dari hasil tes swab yang ditunjukkan oleh orang tua melalui anaknya bahwa saat ini ada 2 siswa. Kalau tidak salah kelas 10 yang positif terpapar COVID. Nah, untuk antisipasi preventif demi kenyamanan, kesehatan dan lain sebagainya, merujuk dari aturan yang diterapkan untuk Dinas Pendidikan, jika ada anak yang terpapar, maka untuk 1 minggu ke depan mulai hari ini SMA Negeri 1 Sindang setelah berkoordinasi dengan tim Satgas Covid sekolah, tim Satgas Covid kecamatan, kemudian berkoordinasi melaporkan ke KCD wilayah 9, kami memutuskan mulai hari ini kegiatan belajar mengajar full PJJ. Siap. Jadi pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan semua pihak bisa memaklumi ini dengan sebaik-baiknya. Siap. Padahal waktu kegiatan PTM itu sendiri semua protap itu sudah dijalankan Pak Haji ya? Semua protap sudah dijalankan dari sarana prasarana, perizinan, bahkan minggu yang lalu para pengajar dan tenaga pendidikan di lingkungan SMA Negeri 1 Sindang sudah melakukan vaksinasi booster. Siap. Artinya
tidak hanya tahap 2, sudah sampai tahap ketiga. Ya. Tetapi karena kondisi di lapangan ditemukan ada hal yang tadi saya sampaikan, sekali lagi kami mohon maaf demi kenyamanan, menjaga kesehatan, dan ini sifatnya preventif, maka kami untuk sementara waktu mulai hari ini pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri 1 Sindang. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Wawan Ridwan melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dede Setiawan, mengatakan, mendengar adanya laporan pelajar yang terkena COVID-19, pihaknya telah berkoordinasi dengan Satgas baik di tingkat kabupaten termasuk dengan pihak UPT Puskesmas di wilayah sekolah tersebut. Menurutnya, penanganan COVID-19 di masyarakat atau di lingkungan sekolah secara aturan sudah memiliki SOP atau jejaring kerja. Adapun langkah yang pertama dilakukan oleh dinas setelah mendengar atau laporan masyarakat, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan pihak satuan COVID-19 di tingkat kecamatan dan desa di wilayah area yang terkena COVID. Dede juga mengatakan jika ditemukan siswa yang terpapar virus corona, maka seluruh kelas harus dilakukan pemeriksaan tes cepat antigen. Terkait dengan penanggulangan COVID yang ada di Kabupaten Indramayu, baik itu di masyarakat maupun di sekolah, kita sudah memiliki SOP dan jejaring kerja yang kuat, gitu kan, terkait dengan penanggulangan COVID ini. Yang kita lakukan adalah yang pertama, pada saat kita mendengar atau menerima laporan terkonfirmasi, kita langsung koordinasi baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan dan desa untuk melakukan tracing, testing, dan tindak lanjut berikutnya pada saat terkonfirmasi adalah isolasi, berikut pengawasan, isolasi mandiri ataupun isolasi terpadu. Begitupun yang dilakukan pada saat kami menerima laporan temuan kasus terkonfirmasi COVID yang ada di sekolah, gitu. Tentunya kami tetap akan melakukan tes tracing, testing terhadap kontak erat dari kasus konfirmasi tersebut, gitu kan. Untuk mencegah penularan, sekolah akan diliburkan tentunya, karena pada saat ada yang terkonfirmasi dengan tatap muka yang jumlahnya cukup lumayan besar, memiliki resiko untuk penularan lebih banyak. Untuk itu sementara sekolah bisa diliburkan. Dari Indramayu, Jujun Juhanda Fokus Pantura melaporkan.